kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua yang ada di sini dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena kami percaya dan kami yakin bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jangan sampai kesehatan itu hilang. Dan pada saat kesehatan itu hilang, kita tahu bahwa betapa menyesalnya kita selama ini tidak menjaga kesehatan. Ya, jadi ingat, kesehatan ini hanya bisa kita inginkan tanpa kita mau usaha. Harus ada usaha untuk hidup sehat, tapi harus dengan cara yang tepat. Oleh karenanya, Go Healthy Hari dengan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Dan bersama saya ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan yang penjelasannya akan sangat mudah untuk dipahami. Ada Ibu Rita dan juga ada Mas Nurman. Hai, apa kabar? Baik, Kang Ronald. Sehat ya? Sehat. Sehat. Oke. Bersama kami di sini narasumbernya punya vertigo. Vertigo kan, aduh mana enak ya hidup, kepala muter-muter gitu kan ya. Dan konon katanya vertigonya sering hadir hampir setiap hari. Kasihan banget. Apa kabar Bu Indri? Baik. Baik ya? Kang, iya. Lagi nggak muter kepalanya? Lagi nggak, alhamdulillah. Kepalanya muter, bukan kepalanya yang muter dong ya. Pandangannya. Pandangan Apanya sih? Pandangannya bener ya? Pandangan muter. Ada dua jenis vertigo. Ada orangnya yang muter, yang berasa berputar orangnya. Tapi ada juga yang dia sebenarnya diam, tapi sekitarnya yang berputar gitu. Dua-duanya nggak enak. Dua-duanya nggak enak. Nah, Bu Indri yang mana nih? Muter- kedua. Yang kedua. Yang kedua. Bu Indrinya diam, tapi Berasa semua berputar. goyang. semuanya berputar gitu. Betul. Beneran hampir tiap hari itu datangnya? Hampir tiap hari. Aduh, nggak enak banget dong ya. Oke, tapi vertigo yang dirasakan oleh Mbak Indri ini tentu sangat tidak menyenangkan. Seperti apa sih riwayat kesehatannya? Yuk kita simak. Indri. Ia merasa sangat bersyukur, kini sudah jauh lebih sehat setelah dirinya sering jatuh sakit karena vertigo. Vertigo ini disebabkan oleh dirinya yang sering kurang istirahat. Sehari-hari Indri selalu mengawasi proses produksi garmen miliknya. Tak jarang, jika sedang dikejar deadline, ia bisa bekerja dari pagi sampai pagi kembali. Dan ditambah lagi, pola makan Indri pun kerap kurang teratur. Dampaknya, dulu hampir setiap hari, Indri mengeluhkan vertigo. Dan ketika dicek oleh dokter, ia mengalami pengentalan darah. Ya, awalnya setelah saya rasakan vertigo yang hampir tiap hari, saya seperti putus asa. Jadi ada beberapa obat yang sudah saya minum, tapi mungkin itu hanya meredakan nyerinya saja, tapi tidak menghilangkan. Untuk itulah, Indri memutuskan untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia tidak mau jika sampai jatuh sakit dan orang-orang yang bergantung di bisnis miliknya menjadi terdampak. Indri mengatakan untuk menunjang kesehatannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini seiring berjalannya waktu, kesehatannya sudah jauh membaik. Pemirsa, itu cerita Mbak Indri dulu dengan vertigonya ya. Sebetulnya sudah tertangani setelah menggunakan teknologi laser. Kita akan cerita bagaimana manfaatnya yang dirasakan oleh Mbak Indri setelah menggunakan teknologi laser terkait dengan vertigonya. Tapi sebelumnya Mbak Indri boleh dijawab dulu pernyataan ini. Benar atau salah kira-kira? Kalau makanan asin dapat memicu vertigo. Benar ya? Jawabannya benar? Benar. Kenapa? Coba. Karena 1 minggu pernah makan asin-asin, jadi vertigonya nambah ya, nambah sering gitu munculnya. Ya, Jadi kayaknya oke. benar deh. Benar nggak sih? Bener. Benar. Tepat Jawabannya tepat berarti ya. Ya, kenapa sih makanan asin? Karena makanan asin ini dia tinggi akan kadar natrium pada makanan tersebut. Natrium ini sendiri, ini sifatnya menarik air dari luar ke dalam gitu. Bisa dibayangkan kalau misalkan kita terlalu banyak makan natrium ya dari garam itu yang asin-asin tadi, maka yang kan pusat keseimbangan kita itu ada di bagian otak belakang sama di bagian telinga kita gitu. Ketika terjadi penarikan cairan tuh dari luar ke dalam telinga tengah kita ke pusat keseimbangan kita, maka akan terjadi nih keseimbangan cairannya tidak terjaga dengan baik. Inilah yang menyebabkan terjadinya vertigo. Selain itu juga makanan asin atau yang tinggi kadar natrium ini juga akan meningkatkan tekanan darah kita. Jadi ketika terjadi peningkatan tekanan darah kita termasuk di pusat keseimbangan kita, di telinga tengah dan di otak belakang kita, maka akan terjadi gangguan fungsi dari pusat keseimbangan kita. Inilah kenapa vertigo ini sering sekali dikaitkan dengan makanan-makanan yang tinggi kadar natriumnya. Makanan asin dapat memicu vertigo adalah sebuah pernyataan yang benar. Jadi harus tahu
batasannya, kadarnya, memang kadang enak. Kembali ke kisahnya Mbak Indri yang punya vertigo, hadir hampir setiap hari. Gimana mau tenang hidup gitu kan ya? Mau nyetir mobil, takut, muter, mau jalan, takut gitu kan ya? Mau sholat, sujud, ya susah kan? Kadang mungkin sampai harus duduk sholatnya. Oh gitu. Karena nggak bisa Masih pakai berdiri terganggu. untuk rukuk, Vertigo, nggak ya. bisa. Itu sambil dibarengin oleh rasa mual gitu nggak sih Mbak? Nggak terlalu mual banget, cuman yang muter banget di kepala. Berapa lama itu biasanya terjadinya? Mungkin hampir 1 menit ya, lama ya. cukup lama itu. Cukup lama. 1 menit. Muntah-muntah? Muntah enggak. Biasa gimana tuh kalau lagi vertigo datang? Harus duduk sama merem sih kalau saya. Duduk sama merem. Merem, jadi Kalau merem hilang atau nggak tambah muter gitu? masih muter, cuman Perlahan ya Perlahan, akan berkurang ya. gitu. Oke, sudah menggunakan teknologi laser karena melihat tayangan di TV ya. Vertigonya apa kabar? Jadi pertama 1 minggu pertama nih, mau pakai itu yang dirasakan dari biasanya nggak bisa tidur awal, jadi ini rasa ngantuk gitu, rasa ngantuk. Tapi di kegiatan besok-besoknya masih ada yang mungkin kalau kurang makan atau apa muter lagi. Tapi 1 minggu pertama setelah pakai itu, apalagi pakai yang ada di Intranasal. hidung, iya, itu tiba-tiba jam tidur saya tadi yang ngantuk saya bisa tidur. Jadi besoknya saya bangun lebih seger. Nah kalau besoknya lebih seger, bangun terus makan juga enak rasanya gitu. Jadi kok 1 hari itu saya nggak muter ya, nggak ada muternya sama sekali, nggak ada pusingnya. Itu langsung akhirnya saya lanjutkan terus gitu sampai 1 bulan. Nah itu ngaruhnya dari yang hampir setiap hari vertigo itu saya mungkin 1 bulan 1 sampai 2 kali. Udah jarang banget pokoknya ya? Real ya. Betul. Karena Udah yang pertama jarang. tidurnya dulu diperbaiki, betul ya? Betul, tidur yang diperbaikin. Jadi itu yang buat saya lebih seger badannya. Jadi untuk di kepala itu kayaknya lebih enak, lebih rileks gitu. Emang dulu tidurnya jam berapa sih? Jam 3 pagi itu baru bisa ngantuk gitu. Jadi ngantuk terus nanti baru bisa dibangunkan sama ada asisten saya, bangunin jam 8 baru bisa Jam 8 bangun pagi. gitu. Jadi polanya kacau. Iya. Iya. Kalau sekarang setelah pakai laser tidur jam berapa emangnya? Jam setengah 10 udah. Bagus. Bangunnya jadi jam berapa? Jam 5? Subuh. Udah, Subuh. sebelum subuh malah. Berarti secara durasi semakin lama, secara kualitas pun makin bagus. Ya. Lebih enak, seger. Dan itu sudah sesuai dengan jam sirkadian Betul. tubuh kita. Ya, itu sangat mempengaruhi metabolisme kita ya. Oke. Tidur semakin membaik, vertigonya udah jarang muncul. Ya, badan terasa lebih bugar ketika bangun tidur. Mood juga menjadi lebih baik dong. Ya, kerjaan jadi semakin bagus dan orderan semakin banyak. Berpengaruh pada perekonomian. Iya. Nah, tapi kita sama-sama mendengarkan dengan penggunaan teknologi laser terjadi perbaikan. Karena memang teknologi laser itu dia mempunyai peran, salah satunya adalah memecah semua trombus atau sumbatan di pembuluh darah kita. Sehingga sirkulasi darah kan menjadi lancar. Begitu juga ketika digunakan di intranasal, itu sirkulasi darah ke kepala, ke seluruh organ-organ panca indera kita di kepala, itu akan mendapatkan darah dalam jumlah yang cukup dan oksigennya juga cukup. Nah, itu yang membuat kemudian terjadi proses oksigenisasi Betul. yang maksimal di kepala. Makanya masalah vertigo bisa teratasi. Kalau kita mau memperbaiki dan mengatasi permasalahan-permasalahan tubuh kita, tekanan darah tinggi, kemudian nyeri sendi, dan lain sebagainya, maka yang pertama kali kita harus perbaiki adalah kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ini merupakan pegangan kita, kualitas darah dan pembuluh darah. Karena kalau misalkan kualitas darah kita baik, ya anggaplah kualitas darah kita ini lancar gitu. Kemudian pembuluh darah kita lentur sehingga tekanan darah kita bisa kita kendalikan. Maka keluhan vertigo, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, bahkan gula darah yang tinggi, ini bisa kita atasin gitu. Nah, dan pastinya juga kalau misalkan kita sudah sadar nih bahwa pola hidup kita ini nggak 100% baik gitu. Jadi bagaimana cara menyempurnakannya? Kita sempurnakan dengan kita pakai teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Karena ketika kita pakai ini teknologi laser, maka teknologi inilah yang nanti akan membuat tubuh kita menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti berperan penting untuk mengembangkan pembuluh darah kita dan melancarkan aliran darah kita lagi. Iya.
Dan kita juga tadi sama-sama mendengarkan vertigo itu makin memburuk ketika Bu Indri juga tidak bisa tidur sesuai dengan irama sikardian tubuhnya. Ya, nah teknologi laser sendiri mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produksi melatonin dalam tubuh seseorang. Jadi kalau kita rutin pakai teknologi laser, maka melatonin akan diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk membuat seseorang bisa tidur dengan lelap, tidur deep sleep ya, tidur dalam. Nah, tidur dalam itu dibutuhkan pemirsa karena dengan tidur dalam itu bisa terjadi proses recovery pada pembuluh darah di otak, recovery pada pembuluh darah di telinga yang merupakan penyebab vertigo itu tadi. Nah, oleh karena itulah pemirsa yang memiliki masalah sama dengan Bu Indri, vertigo, saya kira banyak yang mengalami masalah ini. Selain mengatasi dengan perbaikan gaya hidup sehat, maka gunakan teknologi laser. Nanti akan mendapatkan manfaat seperti yang didapatkan oleh Bu Indri, yaitu masalah vertigonya jadi teratasi. Pertama, frekuensinya jadi jarang, sampai akhirnya tidak pernah lagi merasakan vertigo. Oke, sekarang saya mau mengajak kepada Anda pemirsa, terutama buat Anda yang punya vertigo juga, yuk take action sama seperti Mbak Indri. Gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama, sudah teruji ya. Penggunaan secara rutin, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit kita bisa pilih ya. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, juga asam urat ya. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, atau mungkin vertigo yang dialami oleh Mbak Indri ya. Take action sekarang juga. Dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat terbebas dari vertigo, ayo ada promo loh dan program cicilan 0% ya untuk memudahkan Anda mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun Aculaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Ingat ya, hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Jadi pemirsa, jangan biarkan ya vertigo mengambil alih hidup Anda. Masa Anda nyaman setiap hari punya perasaan berputar yang membuat Anda kehilangan produktivitas? Makanya apapun profesi Anda, berapapun usia Anda, ingat kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Makanya atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Pemirsa, jangan sampai Anda terkena vertigo ya, dan jangan pernah anggap remeh vertigo loh ya. Bukan hanya soal perasaan berputar saja, tapi sebetulnya vertigo bisa menjadi indikasi kita punya masalah kesehatan yang lebih serius. Bukan begitu Mbak ya? Betul Mas Ruman ya? Betul. Nah jadi Mbak ini benar-benar loh take action. Punya vertigo, nggak dianggap remeh, langsung pakai teknologi laser. Oke. Vertigo datang bisa menyerang tiba-tiba, tapi sebetulnya faktor resikonya ditabung sama Mbak Indri, nggak tiba-tiba. Ya nggak sih? Kita belajar ya. Mbak Indri, ada 4 pilar pola hidup sehat. Aku mau tanya yang mana yang sudah dilakukan, mana yang belum dilakukan. Ya, yang dulu nih sebelum pakai laser di pas vertigonya lagi sering-sering datang. Makan, pola makannya Mbak Indri gimana sih dulu? Suka telat. Jadi nggak teratur. Jadi satu hari ini bisa cuman pagi sama malam, tapi besoknya siang aja kayak gitu. Jadi nggak, polanya nggak pas pola pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa. Jadi nggak teratur. Jadi secara jam sesukanya. Seketemunya. Secara menunya sehat nggak? Gorengannya. Tidur dulu berantakan, tadi udah ngomong ya. Tidur baru mulai jam 3, jam 3 baru tidur, jam 3 subuh. Bangun jam 7, jam 8. Udah nggak bagus sih pokoknya itu. Ya. Olahraga nggak dulu? Nggak sama sekali. Nggak pengen, nggak mau, nggak ada waktu. Apa sih alasannya? Kadang kalau udah kepingin gitu, tapi ternyata waktunya yang nggak pas. Aduh, udah 3 nih, yang terakhir nih. Stres pasti ada dong di pekerjaan. Tinggi nggak termasuk stresnya Mbak Indri? Banget, kalau udah deadline pekerjaan, udah langsung harus kirim, itu yang bikin stresnya tinggi. Stres itu pasti ada. Tapi bagaimana Mbak Indri mengelola stresnya, bagus nggak? Ayo introspeksi. Enggak. Biasanya keluar emosional, keluar apa gitu, kayak gitu. Oke, setidaknya nggak denial, ngaku nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi dari 4 pilar pola hidup sehat, Mbak Indri mengaku tidak dijalankan dengan baik, gitu kan ya? Betul. Oke, artinya apa?
dalam tanda kutip ya kena vertigo ya itu baru salah satu dari sekian banyak komplikasi yang mungkin terjadi. Iya. Yang jelas Ya. itu empat-empatnya itu merupakan faktor risiko untuk pengentalan darah. Betul. Oke, nah sebelum kita lanjut, ini penting buat Anda simak pemirsa, hati-hati dengan konsumsi makanan asin. Hati-hati dengan konsumsi atau asupan garam atau natrium. Ya, karena kami punya tips mengelola asupan garam untuk mencegah vertigo. Ini penting buat Mbak Indri dan juga Anda nih ya. Jadi kalau kita dengar cerita Mbak Indri tadi bahwa asupan garamnya memang berlebih karena suka gorengan dan juga kemudian suka yang asin, ditambah lagi dengan makan tidak teratur, itu akan menyebabkan terjadinya fluktuasi tekanan darah dan fluktuasi kadar glukosa darah. Nah, pemirsa mungkin juga ada yang mempunyai gaya hidup seperti Mbak Indri. Mari kita kelola asupan garam karena kita sudah tahu ada hubungan dengan vertigo. Yang pertama adalah kita prioritaskan memilih makanan itu makanan yang segar. Makanan olahan itu harus menjadi lebih sedikit. Dan kita mulai menghindari makanan-makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Misalnya telur asin, ikan asin, itu sudah belakangan lah. Artinya sudah kita kurangi itu. Dan kemudian juga makanan kemasan, makanan kaleng itu kan juga diawetkan dengan natrium benzoat. Yang juga merupakan bagian dari ikatan garam dapur atau natrium klorida. Nah kemudian kita juga harus melakukan mereduksi atau mengurangi makanan siap saji karena pangan siap saji dan gorengan itu ditambahkan garam untuk meningkatkan cita rasa dan juga untuk mengawetkan makanan tersebut. Nah lalu kemudian yang tidak kalah penting ini cukupkan cairan asupannya. Kenapa demikian? Asupan cairan yang cukup itu bisa meningkatkan sirkulasi darah sehingga darah itu bisa mengalir dengan baik ke otak, juga mengalir baik dengan ke telinga yang bisa menyebabkan terjadinya vertigo itu tadi. Dan tingkatkan asupan kalium. Karena kalium yang kita dapatkan dari sayur, dari buah, juga kita dapatkan dari umbi-umbian seperti kentang, kalau tinggi masuk ke tubuh kita, dia bisa mengeluarkan kelebihan-kelebihan garam yang kita asup itu tadi. Nah, lalu jangan lupa pemirsa, gunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini bisa meningkatkan sirkulasi darah di semua organ kita termasuk di otak. Dan juga bisa memvasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah, mencegah kontriksi, bisa juga membuat pembuluh darah elastis. Sehingga resiko vertigo dari tekanan darah tinggi bisa teratasi. Dan terakhir nih, gunakan bumbu dapur lebih banyak, bumbu segar, bumbu rempah. Karena kalau bumbu rempah lebih banyak, maka makanan itu cita rasanya jadi kuat. Ketika cita rasa kuat, kita tidak akan menambahkan garam dalam jumlah yang berlebih. Terima kasih infonya Bu Rita ya. Nah, Mbak Indri tadi sempat cerita sama kami pemirsa ketika break bahwa Mbak Indri itu memeriksakan kesehatan waktu itu ke dokter ya. Waktu itu emang yang dirasakan sama tubuh apa selain vertigo? Tangan sama kaki udah keringat dingin gitu. Jadi aku udah ngerasa ada something wrong di tubuh aku. Jadi aku harus benar-benar cek dalam gitu. Apa hasil pemeriksaan waktu itu? Dan akhirnya ketahuan LED-nya tinggi sekali dok. Ya. Sesuaikan dugaan kita dengan pola gaya hidupnya Mbak Indri tadi pasti akan membuat darahnya kental. Dan terbukti pemeriksaan laju endap darahnya tinggi. LED itu laju endap darah pemeriksaan harus tahu ya. Jadi kalau waktu itu tinggi angkanya ya? Tinggi sekali. Artinya darahnya kental. Betul. Dan darah kental leads to macam-macam penyakit pokoknya. Mungkin betul sekali ya. Mungkin kita kasih gambaran sedikit ya bagi pemirsa di rumah yang darah yang kental itu seperti apa ya gambarannya ya. Jadi bisa dilihat tuh di situ kita lihat bahwa darahnya itu kan sel darah merah tuh, dia tumpang tindih. Bisa kelihatan tuh bahwa ketika dia saling tumpang tindih seperti itu jalannya tuh nggak akan lancar gitu. Kalau yang sumbatan ini dia ada di pembuluh darah otak kita bisa kena stroke ya. Kalau ada di jantung bisa kena serangan jantung. Kalau dia menyumbat di saluran ginjal kita maka akan terjadi nih penurunan fungsi ginjal. Makanya harus kita tangani mulai dari sekarang juga. Salah satu cara kita menanganinya adalah kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Kemudian kita tambahkan laser gitu. Dengan harapan darahnya nanti yang seperti sampingnya nih darah normal kita ya. Teknologi laser ini kan dipakai di pergelangan tangan kita ya kan ya. Dipakai di sini tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah kita dan menguraikan si trombus ini tadi gitu. Jadi ada 3 warna laser, ada sinar biru, ada sinar kuning, ada sinar laser merah. Ketiga sinar ini nantinya ketika dia melewati dan dia penetrasi ke dalam pembuluh darah kita, maka dia akan membantu tubuh kita untuk menguraikan si trombus ini. Akhirnya si trombus ini terurai,
makanan lemak, gula yang tadinya dia terkurung di dalam si trombus ini akan diuraikan dan dipakai oleh tubuh kita untuk menjadi sumber energi. Penetrasi sinar laser ini kan dia ada panjang gelombangnya, bukan hanya di permukaan kulit kita saja. Dia mulai masuk ke lapisan terluar tubuh kita di epidermis, kemudian dia bisa masuk lagi nih ke lapisan dermis, hipodermis, bahkan ke lapisan otot dan tulang, bahkan ke lapisan pembuluh darah bagian dalam kita. Jadi kalau kita pakai, darah kita disinari, titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita juga disinarin. Karena ada berbagai macam titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Ada untuk jantung kita, ada titik PC6, PC7, perikardium kita sebutnya. Ya. Kemudian untuk tekanan darah ini apa? Ada HT4, 5, 6, 7. HT7 ini erat kaitannya dengan yang namanya pusat keseimbangan kita, otak kita dan tekanan darah kita, ya kan ya. Makanya pada orang yang dia vertigo pakai teknologi laser yang dia sudah sesuai dengan titik akupunturnya, maka ini akan membantu untuk meredakan yang namanya tekanan darahnya dan juga meredakan rasa vertigonya. Tapi bukan hanya sampai di sana saja. Ada yang namanya titik LU789 ya, kurang lebih di sini ya. LU789 ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Jadi kalau misalkan kita sudah pakai, maka kapasitas paru-paru kita meningkat dan ini akan meningkatkan yang namanya keinginan kita untuk olahraga. Dan ini penting ya Mbak Rita ya. Betul. Nah, selain digunakan pada titik-titik akupuntur di tangan kita, kita juga bisa gunakan di intranasal. Dan Bu Indri sudah menggunakan itu ya dan sudah mendapatkan manfaatnya. Ya, nah pemirsa, mari kita lihat layar berikut ini ya. Ketika kita gunakan teknologi lasernya pada intranasal, kita bisa melihat bagaimana sinar itu nanti masuk ke pembuluh darah yang ada di otak dan kemudian di seluruh panca indera yang ada di kepala kita. Nah, ketika sinar itu masuk, laser itu masuk dan beredar, maka dia akan menyehatkan pembuluh darah yang ada di kepala dan aliran darah menjadi lebih lancar ke semua pembuluh darah di situ dan terjadilah kondisi di mana penurunan risiko terjadinya vertigo. Dan kemudian tidak hanya mengatasi vertigo, sebenarnya dengan meningkatnya aliran darah di otak dan di wajah, itu juga bisa meningkatkan fungsi kognitif, bisa meningkatkan fungsi penglihatan dan fungsi pendengaran. Nah, ini yang kemudian telah dirasakan oleh Bu Indri dengan laser intranasal 650 nanometer bisa mencapai pembuluh darah, semua pembuluh darah di kepala. Yang paling berkesan apa Mbak setelah menggunakan teknologi laser? Dulunya saya pikir saya udah hopeless, nggak tahu harus dipakein obat apa ini kepala. Tapi soalnya saya juga kadang suka kurang percaya dengan peralatan-peralatan apapun kesehatan. Tapi setelah saya ketemu dengan laser ini, itu jujur itu yang ngerubah sampai pengen nangis nih. Sampai ngerubah memang udah nggak vertigo lagi, ini udah nggak muncul lagi. Terus juga kualitas tidurnya juga bagus. Terus juga kontrol stresnya lebih enak gitu. Jadi memang bersyukur banget bisa sampai ketemu dengan laser ini. Oke. Kalau misalnya nih ya di luar sana ada yang menawarkan kepada Mbak Indri, ya bilangnya teknologi laser, tapi bukan dokter laser, mau nggak? Enggak, sudah cocok yang ini. Sudah merasakan manfaat. Kenapa nggak mau yang lain tuh nggak mau? Nggak mau coba-coba yang lainnya, coba-coba ya? karena ini sudah ada hasilnya. Dan ini juga sudah saya rekomendasikan ke beberapa teman yang mengalami ada beberapa seperti saya. Jadi dia juga sudah Terima kasih. menggunakan. Oke, pemirsa jangan lupa ya, Anda sudah mendapatkan banyak informasi dari acara ini. Saatnya Anda take action. Apalah artinya Anda dapat ilmu, dapat wawasan, dapat cerita. Anda nggak take action buat apa? Makanya gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo, ya, seperti yang digunakan oleh Mbak Indri. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Nah, jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti vertigo, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, silakan dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara
hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol ya, hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Pemirsa, kami pamit, jangan lupa atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.